Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Hadiah Nur. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan atau penyelesaian beberapa soal-soal yang sering keluar pada materi barisan geometri kelas 8 SMP mata pelajaran matematika. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Soal yang pertama. Diketahui barisan bilangan 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-8-nya, atau dalam kurung U8. Ini adalah barisan geometri. Kenapa jadi barisan geometri? Karena kita tahu bahwa angka-angka yang berada di sini itu merupakan kelipatan. Kelipatan berapa? Nah, kita akan lihat. Penyelesaiannya. Suku pertama alias A itu adalah 1. Ini suku pertama ya. Kemudian, rasio. Rasio itu seperti yang sudah kita pelajari bahwa rasio adalah perbandingan suku kedua bagi suku pertama. Itu yang paling mudah. Atau suku ketiga bagi suku kedua. Atau suku keempat bagi suku ketiga. Dan seterusnya. Nah, kita ambil yang paling mudah saja, yaitu suku kedua bagi suku pertama, yaitu 3 bagi 1. Hasilnya adalah 3. Ya. Kemudian, rumus suku ke N, kalau kita mengacu pada rumus pada barisan geometri, maka suku ke N-nya adalah A kali R pangkat N kurang 1. A kali R pangkat N kurang 1. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus nilai yang diketahui tadi, nilai A-nya adalah 1, kemudian R-nya adalah 3, kemudian N-nya, karena kita mencari suku ke-8, maka N-nya berarti 8. Sehingga U8 sama dengan 1 kali 3 pangkat 8 dikurang 1. Berapa 8 dikurang 1? 8 kurang 1 adalah 7. Berarti 1 dikali 3 pangkat 7. 1 dikali 2187. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 7 kali ya. Sehingga didapatkan 2187. Maka hasilnya 2187. Dimengerti? Oke. Nah, kita lihat soal yang lain dengan tipe soal yang sama. Diketahui barisan bilangan 3, negatif 6, 12, negatif 24, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-7 atau U7. Penyelesaian juga sama. Yang pertama kita tentukan dulu suku pertama. Suku pertama adalah ini, 3. Kemudian rasio, suku kedua yaitu negatif 6 dibagi dengan 3. Hasilnya negatif 2. Rumus suku ke N, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sehingga U7, suku ke-7, sama dengan A, kita ganti dengan 3, kali R, kita ganti dengan negatif 2, N, kita ganti dengan 7, yaitu 7 dikurang 1. Sehingga didapatkan 3 dikali negatif 2 pangkat 6. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 6 kali ya. Hasilnya 3 dikali 64, yaitu 192. Nah, gampang ya? Gampang sekali. Kita tinggal masukkan ke rumus, maka diperolehlah jawabannya. Sekarang, soal berikutnya. Soal nomor 3, suku ke-3 dan suku ke-6 barisan geometri berturut-turut 9 dan 243.
tentukanlah nilai suku ke-9. Harap diperhatikan baik-baik, kita akan menggunakan trik atau cara cepat di sini. Penyelesaian. U3 adalah 9. Karena di sini katanya suku ke-3 dan ke-6 berturut-turut, yaitu 9 dan 243. Berarti U3-nya 9, ya. Kemudian U6-nya 243. Nah, dari sini, dari sini kita cari dulu R atau rasio. Sama dengan R-nya adalah akar dari ini apa? 6, 3. Di sini kita tulis 6 dikurang 3. Kemudian di dalam akar kita tulis 243 dibagi 9. Ya. Nah, berapa hasilnya? Berapa? Maka akar 6 kurang 3, 3. 243 bagi 9, 27. Maka 27 akar 3. Berapa 27 akar 3? Tentu saja hasilnya adalah 3. Maka didapatkan rasionya adalah 3. Nah, setelah dapat rasio, langsung saja kita masukkan nilai dari yang ditanyakan, yaitu suku ke-9. Suku ke-9, yaitu U9. Sama dengan, nah, kita cara cepat, kita cari langsung, kita gunakan U6. U yang paling besar. U6. Jadi kita gunakan saja U6 langsung. Jangan U3. U3 lebih kecil nilainya, lebih susah kita menghitungnya. Kita pilih yang lebih mudah saja menghitungnya, yaitu U6. Nah, U6 dikali R pangkat, pangkatnya ini sisanya. Karena ditujukan menjadi U9, sedangkan di sini U6. Maka berarti kita masih perlu 3. Jadi R pangkat 3. Kalau kita pakai U3 kan berarti U3 dikali R pangkat 6. Supaya jadi 9 di sini. Supaya jadi 9. Jadi kita ini kan 6, U6 kali R pangkat 3. Nah, maka U6 kan sudah diketahui 243. Sehingga 243 dikali R-nya. Sudah kita dapatkan nilainya yaitu 3. Berarti 3 pangkat 3. 243 kali 27. Sehingga hasilnya 6.561. Nah, ini cara cepat. Triknya seperti itu. Oke, kita coba lagi. Suku kedua dan suku kelima barisan geometri berturut-turut 12 dan 96. Tentukanlah nilai suku ketujuh, yaitu U7. Caranya bagaimana? Ayo. Penyelesaian U2 adalah 12. U5 adalah 96. Caranya, cara cepatnya, triknya, R sama dengan apa? Akar berapa? Akar ini dikurang ini. Berarti 5 dikurang 2. Kemudian di dalam tanda akarnya 96 dibagi 12. Ayo, berapa? Sininya 3. 96 bagi 12 berapa? 8. Akar 3 dari 8 adalah 2. Berarti R-nya, rasionya adalah 2. Sehingga nilai U7, nah kita pakai yang mana? Pakai U2 atau U5? Ya jelas U5 ya, karena lebih mudah kita menghitungnya. Jadi U5 dikali R pangkat 2. Dapat dari mana 2-nya? Supaya menjadi 7, yaitu 5 tambah 2. Menjadi 7. Ya. Kalau misalnya mencari U9, berarti U5 dikali R pangkat 4. Kalau mencari U11, berarti U5 dikali R pangkat 6. Paham? Oke.
Berarti U5-nya 96 dikali 2, karena rasionya tadi dapatkan 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Berarti 96 kali 4. Hasilnya 384. Oke, paham ya? Nah, soal kelima, soal terakhir. Soal cerita. Pada suatu daerah, persebaran pasien COVID-19 mula-mula ada 2 orang. Lalu ternyata 14 hari kemudian menjadi 6 orang. Kemudian setelah dilakukan uji swab pada 14 hari kemudian lagi menjadi 18 orang. Berapakah kira-kira pasien COVID-19 pada hari yang ke-70? Nah, ini contoh soal yang berupa soal cerita tentang COVID-19. Dan ini sembarang saja ya saya bikinnya dan tidak ada dihubungkan dengan kehidupan nyata atau kenyataan ya. Ini cuma contoh soal ya. Bagaimana cara menjawabnya? Caranya kita bikin dulu pola bilangan pasien, yaitu mula-mula ada 2 orang. Mula-mula ada 2 orang. Kemudian 14 hari kemudian menjadi 6 orang. Kemudian 14 hari kemudian lagi menjadi 18 orang. Jadi pasien bertambah setiap 14 hari. Sehingga polanya 2, 6, 18, dan seterusnya. Berapakah kira-kira pasien COVID-19 pada hari yang ke-70? Nah, kita misalkan hari ke-0 atau hari mula-mula itu adalah U1 alias suku pertama atau A. Hari ke-14 karena dia tiap 14 hari kita sebut dengan U2. Kemudian tambah 14 lagi yaitu hari ke-28 yaitu U3. Nah, di sini nilai U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 6, U3-nya adalah 18. Kemudian tambah 14 hari lagi, yaitu hari ke-42. Itu disebut dengan U4. Tambah 14 hari lagi, yaitu hari ke-56. U5. Tambah 14 hari lagi, yaitu hari ke-70. Disebut dengan U6. Yang ditanyakan adalah pasien pada hari yang ke-70. Nah, berarti yang ditanyakan adalah U6. Bagaimana cara mencari U6? Pertama, suku pertamanya adalah 2. Rasionya adalah suku kedua bagi suku pertama, yaitu 6 bagi 2, hasilnya 3. Rumus suku ke N, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Maka suku ke-6 adalah 2, karena A-nya 2, kali R. Rasionya 3, pangkat N. N-nya 6 kurang 1. Yaitu 2 kali 3 pangkat 5. 2 dikali 3 pangkat 5 adalah 243. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 adalah 243. Nah, 2 kali 243 hasilnya 486. Jadi perkiraan pasien pada hari ke-70 adalah sebanyak 486. Wow. Oke, sampai sini materi tentang barisan aritmetika. Semoga mudah dipahami dan bisa dipraktekkan dalam penyelesaian soal-soal, baik itu soal latihan atau ulangan nanti. Sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.